good morning. Hai lovely people, welcome back to my channel. Seperti biasa, untuk kalian yang baru di channel ini, perkenalkan nama aku Novita Lemay dan aku sekarang berada di Belgia. Jadi kalian ada di channel Novita Lemay di Belgia. Oke guys, good morning. How are you guys today? Jadi ini pagi ini aku akan bikin video. Ini tuh get ready with me. Aku akan keluar jalan-jalan kayak shopping gitu sama teman aku dari Iran. Jadi aku akan get ready, aku akan uh, put my makeup on. Jadi it's not makeup but it's just like normal skincare guys. Jadi aku nggak pakai makeup yang kayak gimana-gimana karena cuma jalan-jalan biasa ke mall gitu, shopping gitu ya. Jadi ini aku keluar tuh sama temanku dari Iran. Jadi saat aku berdandan ini, aku akan ceritakan teman aku ini sama kisah cintanya. Kisah cinta kan selalu menarik kan guys. Oke guys, jadi sebelum aku mulai, please kalian go and check my Facebook. No, not my Facebook, my Instagram. Ya, jadi kalau kalian belum follow aku, kalian bisa follow aku di @novitalema. Dan jangan lupa kalian klik subscribe dan like pada akhirnya kalau kalian suka dengan video ini ya tentunya. Oke guys, thank you. Oke, jadi sekarang aku langsung aja. Oke guys, jadi aku pertama kali ketemu temanku dari Iran ini di sini waktu tahun lalu bulan September aku masuk kelas aku ngambil bahasa waktu pertama kali itu bahasa September 2019. Di sana aku ketemu dia. Pokoknya awalnya sulit banget guys karena dia tuh ngomong bahasa Inggris beberapa kata aja dan ngomong bahasa Belanda pada saat itu juga belum bisa. Jadi maksudnya kalau bahasa Belanda sih pada saat itu tahun lalu sih belum bisa semua sama-sama ya. Aku juga belum bisa, dia juga belum bisa. Tapi kan aku bisa ngomong bahasa Inggris guys, tapi dianya nggak bisa. Jadi satu kelas kita duduk bareng gitu, duduk bareng sampai kita sama-sama itu waktu pertama masuk kan kita ada di level modul 1,1, nanti naik 1,2, nanti 2,1, terus 2,2, sekarang 2,3 kayak gitu ya guys. Nah kayak gitu tuh kita selalu sama-sama, kemudian akrab gitu ya, sampai sekarang dia udah ngomong bisa bahasa Belanda juga gitu ya. Jadi sekarang tuh kayak akrab banget, selalu kalau bepergian pergi-pergi gitu selalu ajak aku. Jadi di sini tuh mereka nggak ada keluarga guys, jadi mereka hanya berdua suami istri aja. Dan waktu kemarin kita Natalan tahun 2019 kemarin Desember tuh dia juga beli pohon Natal guys. Jadi beli pohon Natal tuh karena buat dia tuh kayak dekorasi, kayak semua orang tuh rayain Natal gitu ya, maksudnya orang di sini gitu. Jadi dia juga kayak terinspirasi gitu, dan itu pertama kalinya dia ngerayain Natal gitu ya, padahal di Iran tuh nggak pernah sama sekali guys. Oke, jadi singkat cerita guys, ini tuh aku pakai serum dulu. Ini tuh serum, jadi aku selalu pakai serum dulu. Oke guys, jadi singkat cerita, ya suaminya tuh dari Iran juga, suaminya dari Iran, dan mereka sama-sama tuh sudah menikah mereka menikah tuh tahun 2018 bulan Mei kemarin. Nah jadi awalnya itu mereka tidak terlalu kenal gitu loh guys, maksudnya tidak terlalu dekat-dekat gitu. Hanya si cewek ini temanku kenal temannya dari di tempat-tempat mereka kerja. Nah temannya dia ini punya yang berteman dengan suaminya gitu. Nah pada saat
10 tahun yang lalu suaminya itu ke Belgia dan tidak bisa kembali lagi ke Iran karena di Iran itu ada yang namanya eh, apa tuh diktator atau pokoknya ada sesuatu masalah yang kayak politik gitu guys. Jadi di sana tuh kan pemerintahnya itu yang berkuasa. Jadi masyarakat tuh harus mendengar kata pemerintah. Jadi kalau misalkan ada salah gitu itu dipenjarakan atau ditembak mati gitu guys. Jadi suaminya 10 tahun yang lalu tuh melarikan diri ke Belgia dan 10 tahun yang lalu waktu suaminya kesini tuh tidak bisa ngomong sama sekali bahasa Belanda, bahasa Inggris juga dikit banget. Dan saya mau kasih tahu bahwa ternyata lewat teman aku di sini tuh ternyata di Iran tuh TV-TV internasional itu tuh diblokir guys. Kemudian perempuan itu dilarang naik sepeda, dilarang nonton bola dulu-dulu ya, sekarang tuh udah bisa guys gitu. Nah, kemudian suaminya yang kesini itu pada saat itu pada 10 tahun yang lalu itu guys, mereka itu belum pacaran, bahkan mereka tuh kenal hanya sebatas hello gitu ya, nggak pernah ada hubungan khusus gitu. Nah, kemudian suaminya ini kesini 10 tahun lalu guys, jadi mau kerja itu susah di sini, harus bisa bahasa Belanda. Pokoknya dia tuh kayak kerja tuh kayak di kebun-kebun gitu, kemudian jadi kayak tukang antar-antar koran. Kemudian tuh dia ngambil sekolah bahasa gitu, sekarang udah 10 tahun ya, jadi udah mahir banget bahasa Belanda dan tentunya juga bahasa Inggris, dan sekarang udah dapat pekerjaan yang layak dan pokoknya layak banget. Dan 2 tahun yang lalu itu 2018 2017 itu, nah temanku ini si cewek dia nanya ke temannya, kenapa ya aku nggak pernah lihat lagi temanmu itu. Terus temannya bilang, oh ternyata dia tuh udah melarikan diri ke ini ke Belgia. Nah kan kayak gitu kan sudah tidak bisa balik lagi ke Iran guys, kayak gitu. Nah jadi temanku ini mereka kontak via Instagram. Jadi si cewek ini yang kontak duluan, yang kayak get attention ya, maksudnya kayak like fotonya gitu-gitu. Nah kemudian si cewek ini si cowok ini, suaminya ini yang sekarang ini dia ngajak nikah guys. Jadi di Iran itu kan kalau mau ke sini tuh susah kan. Pokoknya kalau dari negara-negara yang ada masalah dengan keamanan gitu, artinya negara-negara perang gitu kayak Palestina, Maroko gitu-gitu kan, itu kan susah mau ke negara Eropa sini. Kalian harus ada apa namanya surat-surat atau alasan yang tepat gitu. Nah, salah satu alasan supaya si cewek bisa ke sini, mereka harus menikah dulu dan nanti si cowok bilang ini istrinya gitu. Nah, jadi mereka menikah ini via online, guys. Jadi menikah online. Awalnya tuh aku nggak percaya, tapi pas aku lihat video mereka nikah online gitu ya. Jadi suaminya di Belgia sini, istrinya itu temanku ini masih di Iran. Jadi mereka menikah online. Jadi via Skype kayak nggak salah, iya Skype. Jadi suaminya tuh di laptop, istrinya tuh udah berdandan cantik banget, bajunya mewah banget, dan pokoknya layaknya mau menikah. Dan baju pernikahan orang orang Iran itu modern gitu ya guys. Jadi modern banget, pokoknya mewah banget menurut aku. Dan setelah itu tuh di hari yang sama, jadi akad nikah gitu kan, orang muslim kan akad nikah gitu selesai, ke gedung gitu, ke gedung nikah, resepsi gitu maksudnya. Jadi tamu-tamu datang, orang tua, teman-temannya semuanya party, mereka joget semuanya itu. Anehnya suaminya itu uh, suaminya itu tidak tidak apa namanya
tidak ada di situ ya, tapi seakan-akan itu ada di situ, teman-teman. Kemudian eh, tahun 2018 menikah itu bulan bulan Mei mereka menikah ya. Tahun 2019 bulan Juni itu baru surat-suratnya keluar gitu. Jadi bulan Juni, akhir Juni baru si cewek tuh, si istrinya temanku ini baru bisa nyampe ke Belgia. Nah, jadi itu tuh perjuangan banget dari sampai surat-suratnya bisa keluar. Jadi pas temanku ini nyampe bulan Juni, mereka pergi berlibur di sini dan bulan madu gitu. Kayak mereka kan nggak pacaran awalnya, cuman lewat telepon gitu kan. Jadi mereka tuh bulan madu kayak lebih untuk mengenal satu sama lain gitu, dan foto foto priwet gitu guys. Nah, jadi di sini pas aku berteman sama mereka ini, aku pikirnya kan mereka tuh kayak, kan ada orang tuh yang kayak tertutup gitu ya. Maksudnya kayak istrinya tuh nggak bisa keluar, nggak bisa kayak gini. Ternyata suaminya temanku ini pokoknya sangat-sangat open minded, teman-teman. Pokoknya dia tuh kayak support banget benar-benar. Temanku ini dia nggak ngelarang-ngelarang gitu, mau keluar, mau jalan, ketemu atau mau makan gitu ya, itu tuh free choice gitu. Jadi dia benar-benar open minded. Nah, sekarang tuh waktu kemarin, jadi sekarang tuh pokoknya suaminya tuh nggak bisa pulang ke Iran sama sekali. Dan kalau misalkan dia mau pulang, kecuali pemerintahnya yang ini sekarang tuh udah nggak menjawab lagi atau udah nggak ada lagi kayak gitu guys. Tapi si istrinya bisa pulang, hanya saja suaminya nggak bisa pulang. Jadi kalau misalnya saudara mamanya atau bapaknya mau atau keluarga mau ketemu mereka, ya mereka harus ke Eropa sini, kalau biar nggak ke Belgia, yang penting ke Eropa sini. Jadi si suaminya ini punya dua saudara cowok semua, itu mereka semua pada nggak ada di Iran, semua tuh pada keluar. Yang satu di Amerika, yang satunya di UK kayak gitu guys. Jadi itu cerita dari aku. Menurut kalian gimana sih? Kira-kira kalian mau nggak kayak gitu, nikah online gitu guys? Nah, di sini aku kembali ke kisahku. Aku waktu mau menikah sama suamiku ini, ngurus surat-surat itu kan guys ribet banget ya. Jadi kita nggak tahu ya. Aku sama suami itu waktu bulan Januari 2019, surat-surat kita itu semua sudah ada, sudah tiket kita tuh sudah ada. Jadi kita pikirnya itu Januari itu visa untuk nikah tuh udah keluar guys. Jadi semua tiket kita udah beli. Pokoknya itu hangus ya. Nggak tahu kita dapat dapat refund apa enggak. Itu kan lama banget prosesnya guys. Jadi di sini mau bilang bahwa menikah itu nggak segampang ya kalau mau menikah sama orang bule gitu. Jadi guys, kalian juga harus sabar, dan semua tuh akan ada pada waktunya gitu. Jadi yang penting itu kita sabar. Nah, jadi di sini aku waktu itu tuh awalnya tuh aku sedih ya, karena waktu aku nikah di sini, walaupun aku nikah catatan sipil gitu kan, aku bilangnya kan nanti nikah.
nikah gereja di Indonesia karena mengingat keluarga suami yang dari sini tuh nanti kan nggak bisa datang ke Indonesia, jadi kita akan bikin 2 kali acara di Indonesia sama di sini. Tapi tetap aja kan aku waktu nikah di sini kayak pengen banget kayak apa namanya, orang tua itu juga ada gitu. Tapi di sini aku pas lihat cerita temanku ini, wow, ternyata ada juga kayak gini. Aku menikah orang tua nggak ada, tapi dia menikah pasangannya nggak ada gitu. Jadi ternyata kita tuh nggak usah bersedih ya, kita harus jalani aja kayak gitu. Dan aku tuh harusnya berencana, aku nikah kan bulan Mei 2019, jadi kita berencana Juni 2020 ini tuh kita akan pulang ke Indonesia dan kita akan nikah gereja dan juga resepsi untuk keluarga yang ada di Indonesia kayak gitu guys. Tapi itu hanya adalah rencana kita yang berencana, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Jadi itu teman-teman, sekedar cerita ya, berbagi cerita untuk kita tuh bisa sadar dan bisa berpikir bahwa ternyata di dunia ini tuh bukan cuman kita yang struggle atau cuman kita yang punya masalah, tapi semua orang di dunia ini tuh punya masalah. Tapi kita tuh harus pintar-pintar bersyukur, karena kalau kita bersyukur tuh akan membuat hati kita, pikiran kita, jiwa kita itu bisa kuat gitu guys. Oke guys, jadi ini kayak gini saja. Ini tuh kayak gini saja. Jadi aku akan apa namanya? ganti baju dan aku akan pergi sama temanku guys. Jadi oh iya, aku lupa pakai maskara guys. Jadi ini aku pakai maskara. At the moment yang ini aku pakai maskaranya udah kering, udah habis kayaknya. Oke. Guys, jadi aku tuh nggak pakai yang namanya bedak ya. Jadi kalau aku cuman keluar sebentar sama temanku, aku nggak pakai bedak. Jadi kalau aku keluar juga sama suamiku, aku nggak pakai bedak karena suamiku nggak suka kali makeup. Oke guys, jadi ini kayak gini saja, simple, get ready with me guys. Jadi kalau aku pakai makeup yang wow gitu kecuali aku pergi kondangan, tapi kalau cuman pergi shopping sama temanku kayak gini aja. Jadi aku tinggal pakai aksesoris, anting atau yang lainnya sama bajunya. Oke guys, thank you so much. Jadi itu adalah spesial dari aku, cerita dan curhat dan satu inspirasi buat kalian semua juga, biar kalian tetap semangat dan bersyukur. Dan thank you so much for watching this video. Ini to get ready with me, it's very simple. Jadi aku akan ganti baju dan berangkat. Oke guys, jadi sampai di sini aja. Terima kasih dan bye bye.